Hari ini hari Kamis tanggal 19 Maret ya, 19 Maret 2026 pukul di sini nih pukul berapa sih nih? Gak kelihatan ya? Ada kok nih jamnya nih. Nih pukul 19.03. Artinya ini surat baru saja saya ingin bacakan untuk teman-teman semua. Setuju nggak? Kalau setuju, tolonglah di tap-tap layar gitu ya, tap-tap layar. Nanti kita bahas kok, kita bahas, tenang aja, kita akan bahas. Kita bahas ya. Sebagaimana kita ketahui ya, persoalan ini begitu lama, begitu menguras apa namanya, menguras perhatian publik ya teman-temanku. Oke, saya bacakan saja langsung seperti ini persis ya judulnya. Nikita Mirjani tulis surat dari Rutan Pondok Bambu, singgung ketidakadilan. Oke, ketidakadilan hukum. Baik, Jakarta, iNews ID. Artis Nikita Mirjani menulis surat dari balik jeruji besi di rumah tahanan Pondok Bambu, Jakarta Timur. Isi suratnya mengejutkan publik. Wow. Ini mau nggak dibacakan nih? Kayaknya pada nggak mau deh. Tap-tap layar kok. Oh nggak mau ya udah saya nggak bacakan. Sudah judulnya aja. Judulnya aja tuh, Nikita Mirjani tulis surat dari Rutan Pondok Bambu, singgung ketidakadilan. Oke, Jakarta, iNews ID. Artis Nikita Mirjani menulis surat dari balik jeruji besi di rumah tahanan Rutan Pondok Bambu, Jakarta Timur. Isi suratnya mengejutkan publik. Bagaimana tidak, Nikita Mirjani menuliskan isi hatinya yang terdalam, menumpahkan semua yang dirasa ke atas secari kertas. Oh berarti ini ya, ini benar nggak tulisannya nih? Salah satu poin yang disorot adalah dia menyinggung ketidakadilan hukum terkait proses hukum yang dijalani. Oke, teman-teman kosongkan dulu ya, kosongkan dulu ya. Surat tersebut diterima iNews melalui kuasa hukumnya, Usman Asgar. So, seperti apa isi surat Nikita Mirjani yang dibuat pada tanggal 18 Maret 2026 itu? Simak beritanya di sini. Hanya ada di sini, teman-temanku. Tidak ada di tempat lain ini. Isi surat Nikita Mirjani yang ditulis tangan dari Rutan Pondok Bambu. Dalam surat bertajuk Ratapan Keadilan di Balik Jeruji. Wow. Ayo dengar teman-teman. Tulis coba. Tulis judulnya. Judulnya tulis. Teman-teman tulis. Ratapan Keadilan di Balik Jeruji. Ayo tulis. Supaya aku ingat. Teman-teman ayo tulis. Halo maminya Ica. Ini Makassar nih maminya Ica nih. Tulis. Saya baca dulu tulis. Judulnya nih, Ratapan Keadilan di Balik Jeruji. Itu judul daripada surat Nikita Mirjani. Ratapan bukan, ya ratapan nih, Ariska benar. Ariska kamu benar. Saya bacakan ya, sudah ada yang benar tuh. Ratapan Keadilan di Balik Jeruji, betul. Itu bisa dibikin judul lagu. Dalam surat bertujuk Ratapan Keadilan di Balik Jeruji, Nikita mengaku mengalami ketidakadilan sejak proses hukum di tingkat kepolisian hingga persidangan. Ya betul. Dia menilai pasal-pasal yang dikenakan kepadanya kerap berubah. Dari proses di Polda hingga meja persidangan, saya melihat hukum dimainkan seperti barang dagangan. Pasal-pasal diganti sesuka hati, tulis Nikita Mirjani dalam surat tersebut. Nikita juga menyebut dirinya telah menjalani 1 tahun masa penahanan untuk kesalahan yang menurutnya tidak pernah dilakukan. Nah ini ya, garis bawahi ya, tidak pernah dilakukan.
Dia mengaku kondisi tersebut berdampak besar secara emosional, terutama karena harus berpisah dengan ketiga anaknya. Yang menghancurkan jiwa saya adalah bayangan 3 wajah mungil di rumah anak-anak saya. Jangan juga bilang mungil karena yang satu sudah gede, tapi nggak apa-apa lah. Dalam surat itu, dia mempertanyakan makna keadilan dan menyinggung dampak hukum terhadap keluarganya, khususnya anak-anak yang dinilai ikut menjadi korban. Berikut ini isi lengkap surat Nikita Mirzani yang ditulis di atas secari kertas. Nih ya, ini teman-teman ya, ini suratnya ya, asli loh ini, nggak bohong loh ini. Ini saya akan bacakan lengkap hanya dengan tap layar. Ini suratnya, ini ada di depan saya persis ini. Aku ngopi dulu ya. Boleh kan? Surat terbuka, ratapan keadilan di balik jeruji. Kepada yang terhormat, mereka yang memegang palu keadilan. Oh, berarti hakim nih ya. Ya. Ini, kepada yang terhormat, mereka yang memegang palu keadilan. Hari ini pena saya gemetar bukan karena takut, melainkan karena lelah menanggung beban ketidakadilan yang kian menyesakkan dada. Di negeri ini yang katanya menjunjung tinggi hukum, saya justru merasa seperti buruan yang dipaksa menjadi penjahat dalam sebuah skenario yang terus berubah-ubah. Dari proses di Polda hingga meja persidangan, saya melihat hukum dimainkan seperti barang dagangan. Pasal-pasal diganti sesuka hati, seolah-olah kebenaran bisa dicocok-cocokkan demi sebuah hukuman yang dipaksakan. Di mana nurani itu disimpan ketika hukum tak lagi menjadi pelindung, melainkan senjata untuk menghancurkan hidup seseorang. 1 tahun sudah saya terkunci di sini. 360 hari saya jalani untuk kesalahan yang tidak pernah saya lakukan. Namun, bukan jeruji besi ini yang paling menyakitkan. Yang menghancurkan jiwa saya adalah bayangan 3 wajah mungil di rumah anak-anak saya. 3 wajah mungil. Setiap malam dinding sel ini seolah berbisik, mengulang suara tangis mereka. Mereka tidak butuh pasal-pasal hukum. Mereka butuh pelukan ibunya. Mereka tidak butuh debat hukum di pengadilan. Mereka butuh kehadiran saya untuk sekedar membelai rambut mereka sebelum tidur. Di usia mereka yang masih sangat dini, mereka dipaksa mengerti mengapa ibu mereka diperlakukan seperti penjahat besar. Padahal satu-satunya dosa saya adalah mencoba bertahan di tengah badai yang diciptakan orang lain. Apakah keadilan memang sesempit ini? Hingga tega memisahkan seorang ibu dari anak-anaknya demi sebuah ego kekuasaan. Kemana nih? Saya memang bisa dipenjara, tapi saya tidak akan pernah menyerah pada ketidakadilan ini. Saya hanya memohon, lihatlah anak-anak saya, lihatlah luka yang kalian goreskan di jiwa mereka yang tak berdosa. 1 tahun adalah waktu yang 1 tahun adalah waktu yang terlalu lama
untuk sebuah ketidakbenaran. Sampai kapan sandiwara hukum ini akan berakhir? Dari balik jeruji yang dingin, Nikita Mirzani. Sebelumnya, Nikita Mirzani telah dihukum 6 tahun penjara dalam kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang. Putusan tersebut membuatnya harus menjalani hukuman di rutan Pondok Bambu. Oke, teman-temanku. Aduh, kita bahas nih, mulai dari mana nih kita bahasnya nih? Ya, 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 ya. Bapak tukang gosip. Oh, Bapak tukang gosip, kamu hilang. Orang baca surat kok baca tukang gosip. Gimana sih kamu tuh? Kamu enggak dengar apa saya baca surat? Aku dibaca surat kabar dibilang tukang gosip. Gimana sih? Mana lagi yang tapping-tapping silakan. Orang saya ini lagi baca surat, dibilang tukang gosip. Ya, lebih baik kan nggak nonton. Ini suratnya baru tadi. Memang betul-betul di kalian nih aneh, aneh, aneh. Mana nggak ada namanya lagi. Maaf, kasus apa ini Bang? Ini Nikita Mirzani. Itu judulnya itu ya hari ini. Oh, itu ada jamnya itu di atas. Kamis 19 Maret 2026 pukul 19.03 itu di atas sekali tuh. Di atas Nikita tulis surat tuh. Ah, itu sudah saya temukan ya. Ini baru saja malam ini gitu loh. Lah kok malah dibilang gegibah. Apaan gibah? Ada suratnya ini. Ini kan tulisan Nikita Mirzani nih. Masa Allah. Ya, ya teman-teman boleh, boleh. Skip aja Pak. Iya saya skip lah. Ngapain? Ini orang saya baca begini kok. Nikita umurnya berapa? 39. Oke ya teman-temanku ya. Jadi saya ceritakan ya, kasus ini memang menyita begitu banyak perhatian publik ya. Karena pertama ya, pertama nih ya, dilaporkan ke polisi. Sebenarnya kalau tidak melakukan, dia hanya bilang tidak. Masalahnya kan ada kalimat-kalimat di situ ya. Kalimat di situ yang mengatakan endorse. Yang ditanya endorse sama polisi. Sebenarnya polisi juga mau damaikan kok itu. Ya. Tapi saya merasa surat ini adalah puisi ya teman-teman. Puisi. Karena ada di situ begini. Ada di kata-kata ini begini nih. Kata-katanya itu anak-anak mungil gitu tadi apa ya? Mereka masih nih nih nih. Ini nih. Ini dengerin dengerin dengerin. Yang menghancurkan jiwa saya adalah bayangan tiga wajah mungil di rumah anak-anak saya. Ah gitu ya. Oke teman-temanku, ya ini ya. Saya baca-baca tappingan aja deh. Tappingan dulu. Lanjutkan perjuangan kebenaran Pak dosen. Oh pasti. Halo Pak Arman. Pak Arman lama sekali saya nggak pernah ketemu Pak Arman loh. Katanya mau ngirim ini, mau ngirim apa dulu Pak Arman. Halo Pak Arman. Ini ada Rizka hebat. Dokter Gladys bisa mengarah. Mengarah itu maksudnya apa mengarah? Ria Gladys tuh duitnya 4 miliar loh, tuh hilang tuh loh. Dulu gak inget anak-anak waktu hina-hina orang. Tak woco ini. Mau mahir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pokoknya tak woco kabeh. Sing belum tak woco silahkan kamu tapping lagi. Novita Lamusu. 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 Hukum tabur tuai. Oh, tak baca semua pokoknya. Main Cim. Cuman satu kesalahan. NM nggak mau introspeksi diri. Mantap. Tapping aja tapping. Saya baca. Pokoknya yang tapping saya baca. Sambil menunggu narasumber ya teman-teman ya. Lah kapan masuknya? Masuknya apa nih? Nah, tanya dulu. Masuk itu kan banyak. Lagi bokek dia sekarang drama. Oh, kamu yang nulis. Aku nggak tahu isi kantongnya. Oke. Oke ya teman-teman. Ini sekarang saya tanya. Saya tanya sama teman-teman.
Saya tanya sama teman, surat isinya apa Pak? Lu sudah tahu wocok kayak iki lo wocok sudah tak baca tadi. Sekarang nih teman-teman, daripada membuat, ini namanya membuat media sosial kan. Ini kan proses hukum ya. Nggak terbaca Pak suratnya. Lu juga jelas nggak terbaca, wong ini HP, ini handphone ya. Wis tak wocoke, mau wis tak wocoke. Nanti tak bacakan lagi lah. Sabar, kamu di sini dulu nanti tak bacakan. Ini perjuangan sudah diberikan, hak-haknya sudah diberikan, hak untuk banding, hak untuk kasasi sudah. Tapi memang faktanya begitu. Woco meneh om, lah woco meneh wong kowe wae ora tap-tap layar kon moco itu ya. Boleh boleh itu Pak diposting. Yang posting kan ini RCTI. Emang ada masalah? Host gak jelas gak apa-apa, kalau host gak jelas gak apa-apa ya. Biar no ojo dibaca. Aku ya ora iso maca wong tulisannya cilik-cilik. Sing maca ini beritane iki lho ngisor iki lho ngisor iki lho. Iki lho. Memang sengaja itu surat dikirimkan dari Nikita Miryani nulis, kemudian dikasihkan ke PH-nya, PH-nya ngasih ke surat kabar ini. Gitu loh. Bukan dikasih ke ini. Baru surat ini juga nggak ada kepadanya. Cuman begini nih, kepada yang terhormat mereka yang memegang palu keadilan. Yang megang palu ini ya Pak Tukang, Pak Apok, saya nggak tahu. Doa terbaik buat Nikmir. Doakan, mudah-mudahan di hari Lebaran ini sehat-sehat ya. Silakan didoakan. Silakan teman-teman didoakan. Doa yang baik-baik. Surat asli itu Pak dari YBS, iya asli. Asli yang kertasnya kayak ini orang asli. Asli asli. Aduh, 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 asli teman-teman, asli. Ini surat ini baru juga tadi ini loh, ana tanggalnya ini loh. Sampai ngerti tadi dhuwur kuwi ana tulisannya Kamis 19 Maret 2026 pukul 19.03. Anyar iki. Itu para fan-fannya aja nggak dapat. Fannya aja taunya dari saya. Itu loh para fan-fan dapatnya berita ini tuh dari saya. Lanjut baca, lah wis tak waca ping pindho kok. Katanya Nikmir lagi sakit ya Pak. Aku nggak tahu. Kalau masalah sakit, jujur aku nggak tahu. Tapi tenang, karena di sana itu ada dokter, ada juga rumah sakit rujukan, jadi nggak ada masalah teman-teman. Lanjut baca kertas, ya Allah. Tak waca meneh ki, rungokke ya, tak waca meneh ya. Tak waca meneh ya. Oke, kamu tap-tap layar dulu satu orang 10. Tak waca ya. Tap-tap layar dulu. Ono sing gak usah, ono sing iya lah. Aku terus piye ini ki? Oke, tak waca wis ya. Langsung ya, langsung langsung suratnya ya. Suratnya ini judulnya adalah Ratapan Keadilan di Balik Jeruji. Cepetlah, lu kok cepetlah. Sampean itu untuk cuman mendengarkan, lah kok merintah-merintah saya. Ini ki ya rada-rada ora ketok kok. Piye? Kepada yang terhormat, mereka yang memegang palu keadilan. Hari ini pena saya gemetar. Bukan karena takut, melainkan karena lelah menanggung beban ketidakadilan yang kian menyesakkan dada. Nang ini kita ono sing tapping masa ora dijawab kan ya ora enak. Arena syukur artinya belum bebas ya Pak. Ya durung loh, durung. Ndi maulah wis lali.
Hari ini pena saya gemetar bukan karena takut, melainkan karena lelah menanggung beban ketidakadilan yang kian menyesakkan dada. Di negeri ini yang katanya menjunjung tinggi hukum, saya justru merasa seperti buruan yang dipaksa menjadi penjahat dalam sebuah skenario yang terus berubah-ubah. Dari proses di Polda hingga meja persidangan, saya melihat hukum dimainkan seperti barang dagangan. Pasal-pasal diganti sesuka hati, seolah-olah kebenaran bisa dicocok-cocokkan demi sebuah hukuman yang dipaksakan. Di mana nurani itu disimpan ketika hukum tak lagi menjadi pelindung, melainkan senjata yang menghancurkan hidup seseorang. 1 tahun sudah saya terkunci di sini. 365 hari saya jalani untuk kesalahan yang tidak pernah saya lakukan. Namun, bukan jeruji besi ini yang paling menyakitkan. Yang menghancurkan jiwa saya adalah bayangan 3 wajah mungil di rumah anak-anak saya. Lah memang ngono. Ini wong membaca rada kesel. Setiap malam dinding sel ini berbisik, mengulang suara tangis mereka. Mereka tidak butuh pasal-pasal hukum. Mereka butuh pelukan ibunya. Mereka tidak butuh debat hukum di komal-komal. Mereka butuh kehadiran saya untuk sekedar membelai rambut mereka sebelum tidur. Di usia mereka yang masih sangat dini, mereka dipaksa mengerti mengapa ibu mereka diperlakukan seperti penjahat besar. Padahal satu-satunya dosa yang saya adalah mencoba bertahan di tengah badai yang diciptakan orang lain. Apakah keadilan sesempit ini hingga tega memisahkan seorang ibu dari anak-anaknya demi sebuah ego kekuasaan? Saya memang bisa dipenjara, tapi saya tidak akan pernah menyerah pada ketidakadilan ini. Saya hanya memohon, lihatlah anak-anak saya, lihatlah luka yang kalian goreskan di jiwa mereka yang tidak berdosa. 1 tahun adalah waktu yang terlalu lama untuk sebuah ketidakbenaran. Sampai kapan sandiwara hukum ini akan berakhir? Dari balik jeruji besi yang dingin, Nikita Mirjani. Oke, dah saya bacakan semua. Oke, saya cari narasumber dulu. Oke, teman-temanku yang ingin bertanya, ingin menyampaikan apa saja silahkan. Saya naikkan ya. Ini ada Ariska, saya naikkan Ariska kamu ya. Oke, mau mau siapa lagi nih yang mau naik nih? Saya es pisang hijau. Ini ada es pisang hijau ya naik. Karena es pisang hijau itu dari Makassar. Kebetulan saya 20 tahun di Makassar. Jadi saya masih ingat pisang hijau. Loh kok saya jadi ngomong begini? Karena saya sudah membaca surat jadi ikut-ikutan. La 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 la. Aku gak ngerti. Oke teman-temanku, ayo siapa yang mau nemani aku? Kita akan membahas masalah hukum. Yang tidak tahu silahkan bertanya, yang tahu silahkan menjawabnya. Saya belum dengar Pak. Masa Allah, itu berarti ngerepoti aku ki. Ait mau ki. Oke teman-temanku, itu surat, itu benar surat ditulis oleh Nikita Mirzani. Saya belum dengar, berarti orang duwe kuping. Wes ngono ae gampang. Ayo teman-teman di tap-tap layar dulu. Ini sopo sih? Lu kok ora ono wonge. Lah pedo komal-komal karepe dhewe ya, nek ngomal karepe dhewe ya wis nek ngono. Ya ora sido. Ini kasihan ya teman-teman ya, mohon maaf ya. Ini saya urut-urutkan dulu. Aku masih punya catatannya dulu sebentar saya. Kita bahas ini ya, bahas ini. Sejak kapan sih dia ditahan gitu ya? Gitu ya. Kok dibilangnya sudah 1 tahun ini bener nggak? Bener nggak?
mengingatkan saya waktu guru SD dulu. Oke teman-teman, mari kita simak bersama ya kasus Nikita Mirzani ya seperti apa. Kita dengarkan saja ya supaya tidak menjadi fitnah berikut ini. Nikita Mirzani divonis 4 tahun penjara pada Oktober tahun 2025 atas kasus pemerasan dan pencucian uang terhadap Dr. Reza Gladys. Kasus bermula dari kritik produk kecantikan di TikTok yang berujung permintaan uang 5 miliar rupiah, tutup mulut. Nikita resmi ditahan pada tanggal 4 Maret tahun 2025 setelah ditetapkan sebagai tersangka. 1. Awal mula konflik, awal 2025. Nikita Mirzani menyoroti produk kecantikan milik Reza Gladys melalui media sosial, mengklaim produk tersebut berbahaya. 2. Dugaan pemerasan, pihak Nikita, melalui asistennya, Mel Syahputra, diduga meminta uang sebesar 5 miliar rupiah kepada Reza Gladys sebagai uang tutup mulut, agar tidak terus membahas produk tersebut. 3. Negosiasi dan laporan. Setelah negosiasi, disepakati pembayaran 4 miliar rupiah dalam 2 tahap. Merasa diperas, Reza Gladys melaporkan Nikita Mirzani ke Polda Metro Jaya. 4. Penetapan tersangka, Februari tahun 2025. Nikita Mirzani dan asistennya ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan pemerasan, pengancaman, dan tindak pidana pencucian uang, TPPU. 5. Penahanan, Maret tahun 2025. Nikita Mirzani resmi ditahan oleh Polda Metro Jaya pada tanggal 4 Maret tahun 2025. 6. Sidang dan vonis, Oktober tahun 2025. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan vonis 4 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah pada tanggal 28 Oktober tahun 2025. Dan 7. Upaya hukum, Nikita Mirzani menyatakan akan melakukan banding atas putusan tersebut. Oke, ini yang banding ya. Banding pada akhirnya dijatuhi vonis. Jadi berapa ya, teman-teman? Vonisnya jadi berapa setelah banding tuh? Lupa-lupa ingat saya. Berapa sih vonis banding? Maaf aku nggak ngikutin ya. Oh, jadi 6 tahun. Ya, jadi 6 tahun. Betul, makasih. Jadi 6 tahun. Setelah vonis banding 6 tahun. Setelah vonis banding 6 tahun apa 7 tahun lagi anak yang tulis 7 tahun nih Pi. Kemudian mengajukan kasasi. Katanya kalau kasasi itu dibebaskan. Nah, setelah vonis kasasi ternyata menguatkan putusan banding. Jadi sekarang ini posisinya sudah ingkra teman-teman. Ingkra ya, ingkrah ya, gitulah bahasa Indonesianya. Jadi kalau sudah ingkrah itu namanya dia sekarang bukan lagi terdakwa, namanya menjadi terpidana. Oke, terpidana teman-temanku. Terpidana kasus apa? Yang ini tadi, ya betul ingkrah. Yang ini tadi pemerasan dan pencucian uang. Gitu aja ceritanya, simple. Dan ini ada di sini, ada jejak digitalnya semua. Nah sekarang, saran saya apa gitu loh. Saran saya apa? Pendapat saya bagaimana? Makanya kita bicara ini sekarang teman-teman. Kalau teman-teman nggak terima, naiklah di sini. Apa pendapat teman-teman? Kan sudah melalui pembuktian-pembuktian ya. Melalui pembuktian-pembuktian. Ya, pembuktian di saat sidang pertama udah dibuktikan, terbukti itu. Tapi di pembuktian pertama itu di plus minusnya apa sebentar. Di pembuktian pertama itu kan dinyatakan terbukti, tapi TPPU tidak. Itu vonisnya 4 tahun. Ya kan? Kalau terbukti melakukan pemerasan 4 tahun vonisnya, ya kan? Vonisnya 4 tahun. Sebenarnya kalau 4 tahun itu sudah bagus. Karena apa? TPPU-nya tidak masuk. Kata hakimnya kan begitu. Ya kan? Hakimnya bilang,
Hakimnya bilang TPPU tidak terbukti, tapi pemerasannya terbukti. Tapi kan Nikita juga nggak mau kalau dikatakan sebagai pemeras, ya nggak? Ya nggak? Nah, nggak mau dia, makanya banding. Nah, harapannya, kan TPPU sudah nggak ada tuh. Harapannya pemerasan itu bisa berkurang. Tapi justru melihat fakta-fakta persidangan ternyata ada aliran dana. Aliran dana inilah yang membuat TPPU ini ada. Makanya vonisnya 6 tahun penjara dengan pemerasan dan TPPU. Gitu. Itu dari vonis banding. Nah, mungkin pengacaranya menyampaikan, ayo kita banding. Kalau sudah banding kita kasasi. Kalau sudah kasasi nanti kita PK begitu kan. Nah, kasasi lah. Kasasi ternyata hakim-hakim yang kasasi ini sudah tahu juga sebelumnya. Dapatlah berkasnya itu kemudian dilakukan pemeriksaan. Ya kan? Nah, oke. Pemeriksaan. Kemudian kasasi ini teman-teman bukan hanya pengacaranya saja, tetapi JPU juga kasasi. Jadi pengacaranya kasasi, JPU juga kasasi. Nah, bagusnya ini hakim di majelis kasasi ini menolak dua-duanya, teman-teman. Menolak dua-duanya. Pengacara kasasinya ditolak, JPU kasasinya ditolak. Yang diterima justru menguatkan putusan daripada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Begitu teman-temanku. Artinya vonisnya sekarang ini ya, artinya vonisnya sekarang ini adalah menguatkan menguatkan putusan daripada banding, ya begitu ya. Menguatkan putusan banding. Ya kalau sudah begini, sudah kasasi, ini artinya apa teman-teman? Artinya adalah ingkrah. Ingkrah. Kalau sudah ingkrah ini sudah sah. Sudah sah. Kalau sudah sah ini ya sudah ada putusannya. Nah, dampaknya adalah pada diri Nikita Mirzani. Nikita Mirzani sekarang bukan lagi terdakwa lagi, tapi terpidana. Oke. Kalau sudah terpidana, dia punya hak tuh untuk mendapatkan remisi, ya kan? Remisi. Kalau dia nggak mau ini, nggak dapat remisi. Oke, oke. Sekarang nih, teman-teman nih, para para fan-nya lah katakanlah begitu, para fan-nya mengusulkan dia, oh, masih ada PK, masih ada PK gitu. Dapat MBG. Masih ada PK, ada PK. Jangan asal ngomong PK. Ya, jangan asal ngomong PK. PK itu peninjauan kembali, tapi tidak mudah untuk peninjauan kembali karena nyaris sama dengan waktu sidang pertama. Nanti akan dibuka lagi percakapannya, nanti akan dibuka lagi rekeningnya, akan dibuka lagi eh, kesaksiannya dari PT Bumi Paramawisesa, akan dibuka kembali. Itu kalau itu nekat. Ada, dan ingat, satu syaratnya untuk PK adalah harus harus nih harus ada novum, harus ada bukti baru. Nah, pertanyaannya sekarang, bukti barunya apa gitu loh. Bukti barunya kira-kira apa? Silahkan ditunjukkan. Itu kalau mau PK. Nah, teman-teman kan yang pendukung-pendukung kan suka bilang PK, PK, PK. Jangan jangan menyesatkan, jangan menyesatkan. PK itu tidak mudah teman-teman. PK itu
Harus ya, syaratnya harus ada bukti baru. Bukti baru. Nah, kira-kira ada bukti baru apa enggak? Kalau nggak ada bukti baru ya maaf saja. Benar-benar nggak gampang. Benar nggak gampang. Ini kita yang cerita fakta ya. Jangan asal-asal lah kalau ngomong PK, kasasi, banding. Jangan asal-asal ngomong. Itu juga ada syarat-syaratnya. Kalau banding itu berarti yang dilihat apanya? Fakta dan bukti. Kalau kasasi penerapan hukum. Kalau PK bukti baru. Memang beda-beda. Jangan asal-asal PK, PK, PK. Ya, ini teman-teman kan asal-asal saja. Nah, kalau PK apa untung ruginya kan begitu ya? Ya, apa untung ruginya kalau PK itu? Yang jelas tidak akan naik gitu loh, yang jelas tidak akan naik. Tapi kan uang lagi teman-teman. Namanya juga sidang, butuh pengacara, butuh memori. Siapa yang mau buat kalau nggak pengacara? Nah, mau menggunakan pengacara lagi, bikin memori lagi. Ya kalau sekali buat benar, kalau repot, ya repot. Nah, sejatinya ya teman-teman, peradilan itu sejatinya peradilan di Indonesia itu hanya sampai di kasasi. Iya, betul-betul ini matahari betul kamu. Sejatinya peradilan di Indonesia itu hanya sampai di kasasi. PK itu adalah apa namanya itu menempuh jalur hukum istimewa atau khusus. Tidak mudah teman-teman, tidak mudah. Nanti saya akan bacakan kepada teman-teman semua proses hukum di Indonesia ya, proses peradilan ya. Karena kebetulan saya ngajar ini ya, saya ngajar ini urutan ya, urutan proses peradilan ya. Ini saya masih ngecaprak ya teman-teman ya, belum ada lawan bicara ya. Oke teman-temanku, mari kita dengarkan ini supaya kita sama-sama tahu ya. Saya bacakan langsung dari sini, biarkan mereka yang baca, saya mendengarkan sambil utut ya. Urutan proses hukum pidana di Indonesia, berdasarkan KUHP, dimulai dari penyelidikan dan penyidikan oleh kepolisian, penuntutan oleh jaksa, persidangan di pengadilan, hingga eksekusi putusan oleh jaksa. Seluruh tahap ini bertujuan memastikan tersangka mendapatkan keadilan dan kepastian hukum. Berikut adalah rincian tahapan proses hukum pidana di Indonesia. 1. Penyelidikan dan penyidikan, kepolisian. Penyelidikan, mencari dan menemukan peristiwa yang diduga tindak pidana. Penyidikan, mengumpulkan bukti dan tersangka untuk membuat terang tindak pidana. Pada tahap ini dilakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. 1. Penuntutan, kejaksaan. Penyidik menyerahkan berkas perkara, tahap I, ke Jaksa Penuntut Umum, JPU. JPU memeriksa kelengkapan berkas. Jika lengkap, P21, lanjut ke penyerahan tersangka dan barang bukti, tahap 2. JPU menyusun surat dakwaan untuk dilimpahkan ke pengadilan negeri. 1. Persidangan, pengadilan negeri. Pembacaan dakwaan, jaksa membacakan tuduhan. Eksepsi, keberatan, terdakwa, penasihat hukum,
PH, mengajukan keberatan, opsional. Putusan sela, hakim memutuskan apakah sidang lanjut atau berhenti. Pembuktian, pemeriksaan saksi, ahli, dan barang bukti. Tuntutan, rekuisitor, jaksa membacakan tuntutan pidana. Pembelaan, pledoi, terdakwa, PH membela diri. Replik dan duplik, tanggapan jaksa dan pembela. Putusan hakim, vonis. Hakim memutuskan terdakwa bersalah, tidak. 1. Upaya hukum, jika diperlukan. Banding, ke pengadilan tinggi jika tidak puas dengan putusan PN. Kasasi, ke Mahkamah Agung. Peninjauan kembali, PK. Upaya hukum luar biasa. 1. Eksekusi, kejaksaan. Jika putusan berkekuatan hukum tetap, inkrah, jaksa melaksanakan eksekusi, baik berupa penjara, denda, atau hukuman lainnya di lembaga pemasyarakatan. Proses ini didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, KUHAP, dan dilakukan secara terbuka, kecuali untuk perkara tertentu seperti kesusilaan atau terdakwa anak. Oke teman-teman, ini ada yang nulis begini. Ivan Manja, menurut berita yang beredar ini kan masalah kesepakatan, perjanjian di dua pihak, termasuk hak. Oke. Sekarang pertanyaannya, sepakat dengan siapa dengan siapa? Sepakat siapa dengan siapa? RP gara-gara penggiringan yang dia lakukan, beberapa masyarakat Indo yang bodoh nggak percaya lagi sama hukum. Ya, inilah tugas kita untuk memberikan pemahaman. Inilah tugas kita untuk memberikan pemahaman. Jadi kita mencoba untuk memberikan pemahaman. Silakan ditanya aja saya. Kalau kesepakatan itu harus didasari niat. Kedua orang ketemu, saling tatap muka, ya kan? Itu baru namanya niat kedua belah pihak. Tapi kalau nggak pernah ketemu, gimana mau kesepakatan? Dari situ aja sudah kita pakai akal. Kesepakatan nikah ya ketemu nikah. Kesepakatan kerja ya ketemu, kerja apa saya, kamu dapat apa gitu. Ketemu ya. Itulah gunanya kesepakatan. Mau dibacakan kesepakatan? Hah? Kalau mau, ya kan. Kita ini sudah woro-woro sudah 1 tahun teman-teman, ya sudah 1 tahun. Saya ini diserang-serang terus oleh pihak-pihak sana. Nah itu dia, kalau nggak ketemu bagaimana, ya kan? Ya nggak? Bagaimana? Contohnya seperti apa? Coba contohkan, ada ini yang nggak ketemu gimana? Bingung di situ kan? Nah disitulah teman-teman ya. Jadi kita harus introspeksi. Tapi sampai sekarang ini saya lihat tadi dah baca surat ini ya. Kalau saya baca surat ini itu belum ada introspeksinya lah. Saya sambil tidak kelihatan ya, sambil kesini itu karena saya merokok ya. Ini tuh bukan semata-mata hukuman karena laporan RG. Tapi ini memang hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, harus introspeksi. Ivan Manja, apa ini ya kalau salah menurut info yang beredar. Makanya kita baca baik-baik. Ya betul, kalau nggak ada api nggak ada asap. Kalau nggak ada asap nggak ada api. Kalau nggak ada api nggak ada asap. Kalau nggak ada ikan nggak makan, dah begitu. Teman-teman sabar dulu ya, kita nunggu narasumber sebentar ya, dia lagi makan ya. Barusan BA saya ini, nanti teman-teman boleh tanyakan apa saja menyangkut masalah ini.
Kalau saya daripada buang energi, buang uang, buang waktu, kalau 4 tahun kemarin nih ngoceh aja sih lu, ya memang harus ngoceh. Saya harus ngoceh karena namanya aja Mister Z bicara, bukan Mister Z diam. Saya harus ngoceh. Coba saya tulis di situ Mister Z diam, mungkin saya diam-diam. Gitu. Ya. Daripada lu punya pendapat nggak ada yang bener kan repot. Ngoceh-ngoceh gini masih ada benernya ya nggak? Saudara saya dulu dibully sama dia, diancam mau dilaporkan polisi hanya gara-gara salah bicara. Jangan takut lah, jangan takut. Memang kadang-kadang itu karena followernya, karena ikut-ikutan gitu. Itu buzzernya Nikmir Pak, yang komen buruk nggak apa-apa. Ini kan namanya di Rio. Kalau nggak beritakan NM nggak naik, iya betul. Emang kenapa? Betul sekali tuh, betul sekali. NM harus diberitakan terus teman-teman, supaya followernya naik. NM harus diberitakan. Beritakan, 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 beritakan. Ayo, apa? Pansos. Iya memang pansos. Kenapa kak? Ini kita kan juga pansos, kamu nggak tahu. Nggak apa-apa, biarin aja dia. Biarin aja nih namanya Rio nih. Dia mungkin pendukungnya ini. Nggak apa-apa dia pendukung. Nggak apa-apa. Pendukung kalau bodoh ya percuma. Ayo narasi hukum. Ayo sini narasi hukum. Sejak kapan pansos ini? Sejak jadi artis kan pansos. Ayo tulis lagi kalau bisa kamu, hebat kamu. Artisnya dia kan artis pansos toh. Ngoceh saja di handphone, ngoceh aja di IG, ngoceh aja di ngoceh, ngoceh, ngoceh. Itu namanya pansos. Kalau ini nggak pansos, ini beritanya dia ini. Jangan diladenin pendukung NM. Harusnya dikasasi, ditambah, biar jadi pelajaran. Ya, ya itu ya. Selain itu juga ya, dia sudah pernah dihukum masalahnya di situ. Ya, sudah pernah dihukum. Aku tuh nggak apa-apa ya teman-teman. Kamu nanya, aku jawab. Kalau nggak mau ya nggak apa-apa, ya. Kalau nggak mau nggak apa-apa. Jadi gini loh, kamu nanya saya jawab. Jaya cengil bapak aja, ngoceh aja. Yang kasus bukan MM. Lu nggak bisa, wong ini pemberitaan kok. Nggak bisa. Saya itu nggak boleh di harus ini yang boleh, harus ini nggak boleh. Itu bebas saya. Saya itu manusia merdeka, mau bahas apa saja boleh. Ya, ini karena ini ada tanggalnya itu 19 Maret. Masa harus saya bahas tuh yang tahun 65 PKI dong. Bahasa begini. Atau kalau enggak kamu bahas, nanti kita berdebat di situ. Ya kan? Ya enggak? Masa saya disuruh Bapak ngoceh kasus lain? Ya enggak bisa. Kasus lain kalau kasus-kasus lokal ya enggak ditonton orang. Harus kasus nasional. Begitu caranya. Ini kasih tahu nih bermain media sosial. Kalau kamu tuh bukan siapa-siapa, kamu ya baca itu berita-berita nasional gitu supaya ditahu gimana sih. Tapi pakai otak gitu loh. Ya. Oke, saya lanjutkan lagi ya. Saya dari awal sudah menyampaikan, bahkan banyak kok viti-viti saya itu banyak. Jejak digitalnya banyak sekali. Saya sudah memprediksi, saya sudah buka alasan-alasannya, tapi kan kadang-kadang pendukungnya tuh nggak mau, ya.
Iya, karena makanya kita harus bahas kasus ini. Kalau kasus lain, coba nonton kasus kepala desa desamu lah. Kamu bahas. Yo ora sing nonton yo paling sak desa tok. Paham gak sih? Sudah saya ingatkan, mulai dari pemerasan, orang selalu menyebut pencemaran. Wah, kita ini pemerasan itu namanya. Tidak, itu pencemaran. Loh gimana sih? Dia kan? Gimana sih kok pemerasan kok pencemaran? Masalahnya tuh ada uang di situ. Dan uang itu bukan uang sedikit. Ya, gitu. Ketika sudah menyangkut uang, kita tanya nih, bagaimana cara dia memperoleh uang? Gitu. Halo, Cantika. Ternyata caranya begitu. Setelah ditelusuri ternyata ada jejak digital gitu loh, jejak digital. Oh, yang nyuruh ini, yang ini, yang ini gitu. Ada kan di dalam pembuktian kan? Ada dong. Nah, hakim yakin bahwa itu terjadi. Nggak ada pengaruhnya dari saya, nggak ada. Kita ini orang luar, hakim itu independen. Dia memiliki hak independensi. Pahamlah, NM kan nah, dah pahamlah di situ. Di situ paham sudah. Jadi nggak perlu ditanyakan kan kalau sudah paham kan? Oke ya. Jual beli ya kalau jual beli negosiasi rumrah karena hukum di ada kan hukum di Indonesia, ada yang menjual, ada yang membeli, ada yang menawarkan, ya kan? Ada yang menawarkan, ada yang tawar menawar gitu. Itu sudah benar, sudah benar, sudah. Teman-teman sudah pinter sebenarnya. Pakai logika aja sudah masuk akal sebenarnya. Secara logika sudah masuk akal. Kecuali kalau pokoknya itu ya repot. Ya, yang penting gunakan logika akal sehat pasti sampean tahu. Yang penting kosong dulu, ya. Harusnya dokter O masuk juga, harusnya. Tapi saya mendengar sih ya, mendengar masih dalam proses itu. Karena menunggu ingkra ini kan. Ya karena kalau tidak salah dengar tuh dia perbantuan, ya perbantuan. Jadi dia membantu menghubungi ke sana kemari. Masa iya sih dia seorang diri tiba-tiba ini kan nggak ada nomor teleponnya. Nomor telepon dapat dari mana? Ini itulah nanti akan didalami ya. Teman-teman tahu semua ini tahu semuanya. Mister Z itu asisten Nikmir bagaimana? Baik-baik saja. Walau nggak dijelasin semua udah tahu, tapi nggak mau mengerti walau udah jelas. Itulah masalahnya. Aku tuh kalahnya dengan satu, pokoknya itu saya nggak kuat itu. Sudah jelas memang aparat sudah dikendalikan RG. Ya silakan dibuktikan. Dikendalikan di mananya? Mau dikendalikan dengan flash disk. Dibuktikan flash disknya. Ada isinya atau enggak? Di Panjerong ya, Neng ya, Neng nih sudah jelas emang apa, oh dia yang dirugikan, oh, ngapain mau biayai, itu nggak main-main lo, 4M lo, 4M tuh uang apa, makanya ditanya tuh uang apa ini 4M, endorse, bagaimana endorse itu, ketentuan endorse, nggak ketemu endorse-nya. Dijawab lagi uang cuma-cuma, nggak masuk akal uang cuma-cuma sampai 4M. Kerjasama bisnis, mana kerjasamanya? Nggak ada semua. Jadi omongan itu harus ada bukti. Gitu. Sama nih kamu bilang nih, aparat robot bisa dikendalikan misalnya ya. Misalnya dikendalikan. Dibuktikan itu. Gitu. Asisten Nikmir
yang bernama Mael itu loh, apa juga di pondok. Iya kan sudah dibilang iya dari awal kan begitu. Iya, tuh ya kawan-kawan ya. Oke, jadi intinya begini ya, intinya begini. Teman-teman naiklah supaya kalau ngomong tuh enak. Intinya begini, semua hak diberikan kepada terdakwa itu memang harus ya. Terdakwa diberikan untuk menghadirkan saksi ya, walaupun saksi-saksi apapun terserahlah, saksi Black Mamba, saksi apa terserah, dihadirkan tuh saksi. Kemudian dihadirkan ahli, silahkan dihadirkan ahli. Kalau ahli itu bisa meyakinkan hakim, ya hakim akan terpengaruh. Tapi kalau nggak bisa meyakinkan hakim, ya percuma. Karena ingat, hakim itu sejatinya adalah ahli. Karena hari-harinya hakim itu baca undang-undang, baca hukum, tahu hukum dia, gitu ya. Kemudian menghadirkan siapa lagi? Nah, untuk tuntutan jaksa, pengacara punya tugas untuk membantah. Apa itu pledoi? Kan begitu. Udah semua haknya diberikan. Tidak tiba-tiba langsung tok 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 bersalah, tidak. Karena jelas dibuktikan terlebih dahulu ada kesalahannya di mana. Gitu. Di mana Mael gitu ya. Di mana Mael ini orang orang bank sudah datang. Itu juga percakapan. Kalau itu yang dibahas repot kan. Gitu. Kemudian kau dapat uang berapa Mael? 30 juta. Ditanya 30 juta itu dari mana? Itu uang dolar. Ya, bingung lagi dong. Nah, itulah faktanya seperti itu. Tapi pengakuan terdakwa itu nggak ada masalah, sah-sah saja. Karena terdakwa dalam sidang itu tidak disumpah. Nah, terdakwa itu dalam sidang itu tidak disumpah. Yang disumpah itu saksi. Ya, saksi. Tapi kan Mister Hakim juga bisa disogok bersatu sama penuntut umum berdasarkan pengalaman sendiri. Iya, tidak kita pungkiri, tapi kasus yang kemarin itu on time dengan kamera yang begitu banyak, bahkan teman-teman tuh pada nonton semua tumplak-plek di sana. Bukan melihat masalah sogok disogok, bukan, tapi fakta-fakta hukumnya. Fakta-fakta hukumnya nampak begitu jelas. Orang itu pada live-live TikTok, pada keranjang kuning, pada nonton. Itu kan ada semua. Itu kan mengamati semua itu. Bahkan ada yang sudah mengatakan penangguhan penahanan. Ada yang mengatakan berobat sakit. Ada yang mengatakan tidak. Kalau nggak ada alasannya, nggak ada kebenarannya, tidak. Ini saya dengar nih kita media ini sakit. Oke, kita prihatin karena sakit. Tapi jangan khawatir, karena di lapas sana juga punya dokter, punya klinik, punya kesehatan, bahkan punya rumah sakit rujukan. Jadi nggak perlu dikhawatirkan. Nggak perlu dikhawatirkan. Gitu ya teman-temanku ya. Oke. Jadi jangan terus, oh sakit kasihan ini, jangan. Ini yang mau naik banyak sekali nih. Coba tapping. Siapa yang mau naik nih? Banyak sekali yang mau naik. Tapi kan mohon maaf ya, aku udah bisa naikkan orang. Udah bisa naikkan orang kalau hanya sampai di atas, nggak bisa ngomong. Diam. Bingung kan jadinya. Tapping, siapakah Anda? Baru boleh naik. Ini Komal memang tidak sembarang naik, harus dicek satu persatu dulu. Mau naik Pak, baru begitu dibuka tek lu followernya cuma 0 lah, percuma kan? Naik Pak, followernya cuma 10, percuma kan? Gitu. Jadi tidak asal-asal ini kalau bicara masalah hukum kan pasti ya, pasti ya kan, pasti. Ya setidak-tidaknya ya apa namanya memahami lah, jangan asal apa namanya
bercerita tapi tidak ada faktanya begitu. Kalau kita ini kan pasti-pasti aja nih. Ini contoh begini nih ya. Ini surat terbuka. Surat terbuka ini memang tidak ada kepadanya. Tidak ada kepada yang dituju di sini hanyalah kepada para pemegang palu gitu. Tidak ada Kapolri, tidak ada ini, tidak ada ini, tidak ada. Jadi suratnya itu hanya begini nih. Surat yang ini loh ya, surat yang ini ya. Sebenarnya Nick Mir salah nggak, Mister? Salah. Salah, udah ada putusannya salah. Tapi salah. Kenapa? Untuk mendapatkan uang itu tidak layak sebagaimana mestinya. Ini judulnya ya, judul suratnya itu kepada yang terhormat mereka yang memegang palu keadilan. Loh. Jadi tidak ada kepada nama-nama itu nggak ada. Apakah ini surat hanya untuk rame di media atau gimana? Yang jelas tidak ada kepada siapa, nggak ada. Gitu kawan. Teman-teman boleh cek kok, boleh langsung lewat HP-nya langsung nggak apa-apa nih. Diketik nih, Nikita Mirjani tulis surat, pasti langsung ketemu tuh. Bukannya dokter Reza Gladys di luar nawarin join ya? Enggak ada gitu kan. Kamu nonton nggak? Saya tanya dulu, Nek Bahar, kamu nonton nggak? Ini bahasa-bahasa yang kemarin-kemarin nih. Bahasa-bahasa yang disimpel-simpelkan. Seolah-olah itu kan duluan dia. Gitu. Oh enggak. Udah kalau enggak, kita nggak usah ini karena kalau nggak nonton jadinya nanti simpang siur. Berarti sampean nonton VT yang sebelah, yang katanya ditawarin duluan itu nggak gitu, prosesnya nggak gitu. TTR, surat cinta yang tak tersampaikan judulnya. Enggak, ini judulnya ini ada di sini judulnya. Judulnya nih tak bacakan nih. Judulnya itu Surat Terbuka, Ratapan Keadilan di Balik Jeruji. Nah, Ratapan Keadilan di Balik Jeruji. Ini ya. Ratapan Keadilan di Balik Jeruji. Mungkin kalau judul ini diketik juga sudah keluar kok ini. Ratapan, Tapan. Pembelaannya kayak gitu, Nick Mir. Ya gitulah. Gitulah. Kan kelihatan semua teman-teman. Teman-teman nonton kan, nonton persidangannya, nonton bagaimana ucapan Nikita Mirjani, bagaimana dan sebagainya itu. Pengacaranya kan kelihatan semua. Karena memang terbuka untuk umum, bahkan ada yang live TikTok itu di ruang sidang itu. Tapi menurut saya surat ini ya kayak puisi lah. Mungkin mungkin besok ada yang membahasnya nih yang tahu-tahu bahasa ini. Mungkin besok ada yang membahasnya. Kalau saya nggak bisa ya. Ini contoh nih ya. Yang menghancurkan jiwa saya adalah bayangan 3 wajah mungil. Nah, wajah mungil tuh 3 wajah mungil. Ini kan tanda tanya, ya kan? Ada lagi nih. Ini kata-kata dari Nikita yang nulis ya. Setiap malam dinding sel ini seolah berbisik, nah, mengulang suara tangis, kayak puisi. Kayak puisi ya teman-teman ya.
Ini semua realita, teman. Yang saya bicarakan itu nggak ada, nggak. Saya insya Allah tidak mau bohong. Saya sampaikan adalah realita. Mungkin teman-teman yang saya berbicara realita mungkin benci ya. Kenapa saya nggak bohong gitu loh ya. Kalau saya bohong, teman-teman tuh kasihan gitu loh. Makanya saya mencoba untuk memberikan pemahaman yang benar. Ada yang bohong tuh ada yang katanya ada ini, ada penangguhan, ada ini, ada itu bohong. Tapi saya menyampaikan hal yang benar. Mungkin ya, mungkin saja teman-teman nggak suka kalau saya bicara benar. Ya, tapi ya saya menyadari dalam kehidupan itu ada kanan, ada kiri, ada yang suka, ada yang nggak suka. Jadi biasa aja, biasa aja, ya kan? Ada yang ada yang mendukung, ada yang tidak mendukung. Udah biasa itu, biasa. Jadi saya tidak pernah terus kepo, baper, enggak, marah, enggak. Kamu nggak suka dengan pendapat saya, silahkan pergi. Kalau aku nggak suka sama pendapat kamu, ya saya blokir, udah itu aja. Saya nggak perlu kepo, saya nggak perlu ini. Apa isi surat dia? Ya, curahan apa tadi judulnya nih? Saya bacakan judulnya aja ya, Bang Kritik ya. Judulnya Surat Terbuka, Ratapan Keadilan di Balik Jeruji. Udah, itu aja. Kalau saya ulangi lagi nanti repot. Ya betul sama juga nggak ada kepentingan saya. Makanya saya bilang, aku bicara begini karena ada dasarnya. Baru sadar dia sekarang. Iya, Bang Kritik. Iya, Bang Kritik. Ya, saya bicara itu karena ada dasarnya. Dasarnya itu saya samakan dengan saya bandingkan dengan peristiwanya gitu loh. Sehingga bisa ngambil kesimpulan. Nah, beda dengan teman-teman yang lain itu kan karena kecintaan, karena kesukaan, karena apa ya? Karena mau gitu. Ya, teman-teman ya kita panggil dulu ya. Ini ada ahli hukum kita panggil dulu ya. Halo ahli hukum, mana nih ahli hukum nih kok? Milo. Loh mana nih ahli hukum kok nggak ada nih? Waalaikum Pak Bos. Waalaikumsalam teman-teman yang ahli hukum nih, silakan ahli hukum. Jangan ngonyek. Apa salahku? Itu si Mael itu dihukum juga ya, Mr. G. Iya, kan sudah bilang tadi kok masih nanya lagi. Sampai ini kan ahli hukum. Enggak ngerti saya belajar. Makanya saya di room ini kan ingin belajar dari Mr. G gitu loh. Saya nggak ngerti. Jangan Orang begitu. bodoh. Jangan begitu. Sampai itu sebenarnya ahli hukum. Hukum apa? Hukum rimba. Hukum karma. Astagfirullahaladzim.